Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo bro, yo what's up? Welcome back at Ini Bukan Podcast. Balik lagi bersama Gian, Captain G, and second mic. Still with your boys, Dizo. Oke, kali ini kita kedatangan artis kebanggaan Yes, Tagarog. special guest star ya. Spesial banget. banget. Artis ya. Selebgram, artis, selebgram. aktivis juga nggak ya? Aktivis juga. mungkin. Aktivis, model juga. Model juga. Pokoknya multi talent banget lah. Multi talent is all about artis lah. Pokoknya sekarang artis special lagi. edition ya di episode keberapa sih sekarang? Udah episode ke-37 sekarang. So 37 berarti episode yang spesial. Ya, kan makin banyak episodenya berarti Spesial. lebih belajar lebih dewasa lah ya secara Yes. segala sesuatu. Jadi ini pertanyaannya tamunya juga lebih luar biasa. Sembarangan Agian. Oke, Agian Masih Karunia ada Bakti. yang marah. Ini Bang Eduardo. Takut banget lah. Bukan nama KTP. Jangan cari masalah. Kita Oke. sambut. Kita sambut langsung aja ya. Sambut dong. Oke. Siap. Farika, aka Kakak. Oke. Bro, Farika ini luar biasa, muda dan berbahaya ya. Wis. Agian agak selfing ya. Saya enggak juga lah ya, biasa aja kan kita emang baru ketemu kan waktu Ya, betul. terakhir sempat ada plan nge-podcast tuh waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Iya. Ternyata nggak jadi bro karena kan kakaknya lagi banyak event lagi Enggak ada sibuk. acara keluarga itu mah. Pas ada acara keluarga juga. So buat kalian yang belum kenal mungkin biar Kenalan Farika dulu. memperkenalkan diri sendiri aja deh. Oke, kan waktu yang dia terakhir mah yang waktu di PP5 ya, Preman Pensiun Iya. 5 itu bisa tolong dijelasin sama bro dulu Apa? keseruannya Ini apa kenalan dulu atau gimana? awal castingnya Kenalan dulu. awalnya kakak dulu masuk ikut casting di Preman Pensiun ke-5 terus juga sampai sekarang kan next ada film baru juga gitu. Nah, Amin. bisa diceritain tuh kayak gimana tuh keseruannya apanya gitu. Jadi awal kenalan dulu atau cerita dulu ini Kenalan tuh? dulu. Bebas, kenalan dulu. Jadi nama aku Farika Safira Ajis. Oke, Dan biasa dipanggilnya kalau nggak kakak, Fea, Fei atau Ratih. Kan aku di PP5 namanya Ratih. Oke, Neng juga ya katanya. Neng juga bisa. Terserah pokoknya seenaknya kalian aja. Terus awal aku casting itu tahun 2020 bulan Oktober kalau nggak salah. Berarti termasuk baru ya. Baru habis Iya, baru lagi. baru. Tapi baru melejit ini mah. Melejit. Ya, luar biasa. Tapi kalau model mah dari dulu, dari kecil. Ya setahu Gian kan kalau yang in frame di Preman Pensiun ya itu luar biasa kan, Itu nggak kayaknya sembarangan. pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan termasuk Soalnya kakak ini. kalau lihat di sinetron Preman Pensiun itu orang-orangnya semua punya karakter ya pemain di sinetron. Karakternya kuat juga kan, kayak misalkan lihat Kang Cecep ya, Kang Abeng Marco udah image-nya udah Kang Cecep Ya, banget. Agian karakternya kuat. Ya. Karakternya apa tuh? Kan. Cari masalah. Skip pokoknya. Skip. Nah kayak kakak juga kan gitu, karakternya kuat juga kan waktu sama Delisa ya waktu itu ya, waktu pas di suatu kafe bla 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 gitu. Terus kan selain di Preman Pensiun 5 sekarang lagi mau shoot juga kan, mau syuting juga Iya, next nanti. film ya. Enggak film sih, lebih ke apa ya? Hmm. Apa tuh ya namanya? Ya pokoknya mah syuting lah pokoknya. Oke, Bukan film sih. Pokoknya itu ditunggulah karya-karyanya yang Tapi basicnya kakak ini emang suka di dunia entertain atau masuk ke sana tuh nggak sengaja gitu atau emang udah dari niat dari dunia? Kalau kan? dulu mah jadi tuh model dari kecil model. tuh. Model Jadi kepo atau model foto? waktu bayi itu Dari bayi. dari bayi udah jadi fotogeniknya dari dari bayi jadi fotogeniknya. bayi sampai kelas berapa ya? Berarti sampai kelas 4 itu mah ikutannya tuh kayak ya udah fotogenik. Oh, iya. Akhirnya dulu tuh sempat juga pas gak tau kelas 1 gak tau kelas 2 lah. Aku itu dimasukin agensi ini catwalk juga di almarhum Mas Agung. Cuman aku nggak mau karena punya malu. Jadi Mas Agung yang di almarhum nggak tahu di mana dulu. Garut tapi ya. Di Garut. Terus udah gitu aku teh ini nggak apa ngomongin aku Bebas, teh Pak. bebas. Ke Sundanis. Santai aja, santai. Terus udah gitu karena akunya pemalu dulu mah. Jadi sama ibu tuh ya udahlah fotogenik sampai ketemulah sama satu agensi om aku namanya Darhafi Management. Oke. Nah dari sana teh ya udahlah aku teh ikutan modeling sampai terakhir Sampai sekarang. sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Sekarang mah bukan catwalk lagi, sekarang mah foto-foto lebih nyari uang sekarang mah.
sampai ikutan casting itu ditelepon sama Om Uus. Om Uus nelpon, ini casting PP ditelepon ditunggu sama Om Aris katanya gitu. Terus Om Aris Nugraha ya. Iya. Oke. Terus udah gitu pulang photoshoot, itu emang lagi rencananya mau photoshoot, pas pulang photoshoot langsung bikin video casting dan segala macem. Terus udah gitu ya udah dikirimin aja malam itu. Sampai yaudah nanti tunggu callingan, sampai udah deg-degan teh kayak ya udahlah, mau di calling mau enggak juga ya udah gitu. Iya, karena nggak kepikiran juga bakal syuting bakal kayak gini gitu. Ya, dan akhirnya melejit juga tuh. dapat dong. Terus setengah 12 aku beres kuliah, ditelepon, "Neng harus sekarang ya." Papaku ya nggak bisa lah sekarang, baru juga ini kan. Oh iya, kan kuliah juga ya sekarang ya. Di mana tuh? Di UIN. Ya, luar biasa ya, nggak nyangka kan UIN gitu, sisi lainnya kan entertain juga ya. Itu mungkin bisa dibilang goalsnya ya dari karir kakak ini ya, dari bayi gitu yang udah mulai beranjak jadi model dan masuk ke PP itu kan is amazing ya kayaknya. Ya nggak kepikiran pokoknya aku mau mikirnya kayaknya mungkin itu salah satu impi juga kan pastinya kan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Berharap, tapi akhirnya dapat. Misalnya ke PP itu karena kan yang casting ke PP itu beribu-ribu orang. Ya, jadi saya nggak berharap gitu, meskipun Om Aris juga kan teman papa. Tapi kan ya udah ya itu temenan di luar temenan kan. Tapi kan karena makanya kayak gitu juga dapat juga, berarti kan emang prestasinya juga dong ya. Iya. Cocok juga, Ya, makanya lolos casting juga luar biasa. Bukan faktor keberuntungan sih, segala sesuatu itu nggak ada yang keberuntungan, semua proses usaha sih. Oke, karena pemikiran yang besar pasti hasilnya besar juga dong, kayak Parika ini ya. Mungkin sang sutradara melihat sesuatu yang berbeda kan ya. Oke. Dari sosok kakak ini. So sampai sekarang kan anggaplah itu is like goalsnya kakaknya dalam karir nih. Nah, kedepannya mau lebih milih di model, di film atau di pendidikan, semua kan harus balance mungkin ya. Tapi harus ada sesuatu yang jadi prioritas juga kan. Iya. Nah, kemana nih arahnya? Atau mungkin Atau semuanya jalanin aja dulu. Dijalanin aja semuanya meskipun ya gitulah. Tapi sebetulnya lebih ke prioritas, lebih ke apa? Maksudnya yang lebih kakak banget lah gitu. Ke kerjaan kakak yang sekarang Kerjaan sih. gitu. Emang kerja apa sekarang tuh? Iya, maksudnya teh di dunia entertain ini kakak lebih enak itu gitu. kerja yang hobi yang jadi kerjaan. Nah, itu Iya, hobi yang lebih dikerjakan, enak. hobi yang dibayar juga itu Ya luar meskipun biasa. banyak huru-haranya gitu. Banyak Itu godaannya banyak gak ya? Apa? Godaannya gitu, mungkin cibiran Banyak banget. Itu biasa yang nge-manage kayak misalkan schedule syuting dan lain siapa, mama ya atau siapa? Ibu, karena anakku belum punya manajer yang tepat, belum punya manajer yang benar-benar manajer yang udah schedule, udah aku juga jadwal kerjanya nggak schedule banyak banget kan. Tapi kan mulai dari sekarang harus sudah ditata yang lebih enak lah ya, biar purpose-nya kecapai semua gitu. mulai di manage ya. Nah, terus menurut kakak sendiri nih, kan eksperimen sosial ceritanya, kayak misalkan gini, secara kan di entertain kakak nih, nah kayak first impression menurut kakak segimana penting sih? Aku ke orang First impression. Maksudnya ya? Apalagi kayak gini ya, sorry saya potong. Let's say lah kakak ini udah jadi seorang artis, selebgram, amin, bla bla bla, itu kan amin. mematahkan stigma seorang selebgram artis itu sombong gitu ya, bla 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 kayak gitu. Pasti punya cara kan buat menepis klarifikasinya stigma itu. gitu. Kalau Stigma aku tuh teman-teman aku yang pertama kali lihat aku, Mm-mm. Farika tuh mukanya judes banget kayak gitu-gitu. Tapi enggak kok ya. Tapi Udah sih. judes enggak? Enggak tahu. Kalau udah Kalau nggak kenal Judas pasti itu mah wajar. Tapi kebalikannya udah kenal Judes. Tanyain aja sama teman aku. Kelihatannya gitu kayaknya tuh susah. Kakak sama tembak ngajak temen juga kan nih. Kayaknya susah kayaknya buat dideketin dan segala macam. Tapi ya sebenarnya mah aku mah santai aja orangnya gitu. Soalnya aku kan gimana ya kalau misalkan ketemu orang baru, kalau misalnya nggak kenal paling juga cuma senyum-senyum doang, karena kalau mau nanya takutnya SKSD banget Farika. Jadi itu kan kayaknya emang sudut pandang orang aja yang diri gitu ya. Nah terus cara menyikapinya kayak gimana tuh, kayak stigma yang tadi bahwa misal selebgram atau apa misalkan main film dan lain itu biasanya agak sombong bla 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 gitu. Nah cara menyikapinya maksudnya klarifikasi lah
gebrado Aku di bodo rumah. amat anaknya. Oh gitu ya, santai aja gitu ya. Jadi kayak ya udah Lebih terserah enggak. mau ngomong apa Oke, juga. jadi karena setiap jari, mulut dan lain-lainnya itu kan punya hak masing-masing. Karena ya. orang Oke. yang gak suka sama kita mau kita ngelakuin hal sebaik apapun, kalau mereka hatinya emang udah gak suka ya udah nggak bakal suka ini aja kan. bener. Semua Luar biasa kebaikan pun ini kalau statementnya. orang udah nggak suka tetap nggak suka. Iya, kan, jadi gitu. kayak Oke. buat apa ditanggapin capek sendiri, biar aja mereka yang capek Nah sendiri. ini statementnya luar biasa baru. Yang penting udah dapat yang hobi ya. Karena mereka nggak tahu aku, benar. You don't know anything about me gitu, so what gitu loh. Nah, Mau dengerin orang lain juga terserah. nah, terus yang tadi nih si impresinya, brandingnya loh, itu segimana penting sih buat kakak, kan orang biar lihat tuh lebih menarik nih kakak banget nih image-nya. Nah segimana penting sih hal-hal kayak gitu menurut kakak, dari outfitnya atau misalnya dari image yang diciptakan, misalnya otomatis kan biasanya kalau di entertain ada suatu hal yang emang diciptakan di luar Create yang iya sesuatu di supaya create-nya. mudah diingat orang kayak gitu kan. Itu segimana penting sih buat kakak hal-hal kayak gitu? Gimana ya jawabnya? Karena aku anaknya bodo amat cuy. Jadi kayak aja kayak ya gitu. udah aku mah Natural jadi aja sendiri gitu ya. aja. Jadi emang nggak sengaja ini harus dibikin nih, misalkan branding image-nya kakak tuh harus A B C D kayak itu enggak juga ya biasa. Jadi Enggak. gimmick ya. Enggak. Oke. It's all real aja ya. Emang natural ya kalau lihat Harus, di iya. actingnya juga. Ya. Ketika kebanyakan orang main gimmick kan, mereka Julidnya nggak- juga natural, gibahnya juga natural. Gibah juga ya. Gibah. Natural aku mah natural. Gibahnya berapa persen? Natural 99,9% kayaknya di Ini hidup orang aku yang gitu. cocok buat diajak nongkrong. Tapi pernah dong misal nih kakak lagi apa di crowd ya, di tengah-tengah banyak orang gitu. Terus kok tiba-tiba kayak ngerasa kok aku beda sendiri nih misal. Pernah nggak sih kayak gitu? Sering banget. Sering ya. Tiba-tiba datang fans kan, foto baru kayak kayak gitu kan. Nggak pernah. Bisa. Nggak ada Nah aku itu mah. dengan hal kayak gitu kagok nggak sih? Kok misalkan biasanya identik kalau eksperimen sosial juga kayak Iya. misalnya orang biasanya lebih cenderung ke pengen dong misalkan ada pengakuan dari kelompok misal emang nggak dibilang aneh-aneh sih, ini orang ini emang wajar dan bla 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 secara Jadi entertain. lebih segan gitu orang-orang ke aku. Iya, jadi maksudnya nah itu ngerasa kagok nggak sih ketika misalnya kakak pada waktu itu emang beda sendiri gitu? Kagok, cuman aku yang jadi kayak iya kan sih udah we gitu. Kayak gimana ya? Balik lagi ke natural lagi ya. Iya, iya. Aku anaknya nggak bisa diajak kayak ngobrol serius gitu, jadi nggak bisa. Jadi sama aku apa sih? Itu masa iya sih nggak ada yang ngajak foto bareng kayak gitu? Nggak ada, Tanda tangan? nggak ada, Cap jempol? nggak ada, Ya udah ntar aku minta foto bareng ya. Jadi orang yang pertama. nggak ada pengen ya teman-teman. Fanbase-nya apa fanbase-nya? Nggak ada. Instagramnya aja deh, Instagramnya. Instagramnya. Tolong sebutin ke berbro di Boleh rumah. Instagramnya apa? Saya aku Farika Safira. Oke, kalau channel YouTube-nya pribadi ada? Farika Safira. Terima endorse Sama juga, juga kan ya? itu di Instagramnya. Nanti bisa langsung DM aja ya. Yang mau Agak endorse mau aku. dikit, soal selebgram gitu ya, but endorse tuh biasanya untuk seorang kakak ini pasang tarif berapa sih untuk produk? Ya, Itu nanti adalah. lewat DM aja ya. Maksudnya sebutin secara Maksudnya Yang berapa standarnya? ada standarnya apa emang? ya mungkin kan ada Mm-mm. penonton kita yang juga yang tertarik gitu ya memakai. Ada standarnya lah. Tapi aku kalau ke teman mah biasanya nggak, udahlah nggak usah bayar, apaan sih suka kayak gitu. Tapi mereka juga lebih- suka ada Lebih ke harga apa ibaratnya pertemanan lah gitu ya. Iya, Oke. Tapi untuk orang lain pasti tarif lah. Ya. Iya. Amplop. Bagi brand-brand mah Lihat-lihat dulu ya. Kalau ke teman mah oke lah, oke Ya, ayo lah gitu ya. Oke sih. Buktinya kan ke ini bukan podcast juga datang biasa-biasa aja gitu. Padahal kan kita belum siapa-siapa ya. Nanti. So kakak Tapi udah- ini nggak memposisikan dirinya sebagai artis ternyata ya. luar biasa ya kakak. Mohon pisah nih. Iya sih. Karena gini ya. Aku tuh kayak pernah bikin semacam sosial eksperimen gitu Ya. ya, komunikasi sama seorang beberapa selebgram, misalnya artis yang udah pernah nongol di TV walaupun nongolnya cuma hanya beberapa detik gitu, tapi it's really hard, susah gitu buat dapat komunikasi sama mereka itu gitu. Mereka kayak menjaga jarak banget gitu, padahal kayak kita tuh punya sesuatu buat nawarin sesuatu ke mereka, tapi kayak mereka udah pasang jarak. Nah, kayak gitu-gitu. It's not mine, you know? Ya mungkin It's not kalau mine. rate 1 sampai 10 mungkin 8 emang berada di tanda kutip sombong lah ya gitu, tapi ya di sini contohnya ya orang yang humble gitu ya, kalau prestasinya udah oke kan. Nah, Masya itu. Allah, amin, Itu amin. jarang loh yang kayak gitu ya. Soalnya aku suka gini karena di teater, aku kan masuk teater waktu SMA. Oh, suka teater juga Iya. ya. Waktu teater itu aku selalu dikasih tahu
kamu pikir kamu siapa gitu kayak gitu sampai sekarang tuh masih melekat gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau sombong juga apa yang aku mau sombongin gitu. Iya. So, aku suka kayak nanya lagi ke diri sendiri, emang kamu tuh siapa sih Faye gitu. Itu aja sih, biasa aja gitu. Tapi in the future ingin nggak, maksudnya step up levelnya dari Preman Pensiun mungkin ke film layar lebar? Pengen banget, pengen banget pengen ya. banget. Udah kita doain ya. Amin, Doain amin. ya. Semoga itu cita-citanya, hope-nya yang nggak pernah stop juga ya. Someday kita bisa lihat kakak ini di bioskop ya di 21. Oke, Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Jadi kebanggaan kita semua ya, khususnya orang Garut ya. Saya orang ngomong orang pernah podcast sama dia. Orang pernah foto bareng, pernah nanti foto foto bareng. Oke. Podcast yang pertama kali Farika datang apa? Ini bukan podcast dong. Oke. Terus ini secara nih kalau buat kakak sendiri pengen lebih dikenalnya tuh kakak yang selebgramnya misalnya atau seorang modelnya atau pemain filmnya? Lebih ke kalau misalnya boleh pilih gitu. Atau kakak yang bocornya yang Atau yang naturalnya, yang julidnya. Ya janganlah. Yang aktrisnya aja. Iya, artisnya. Juli dia aslinya ya. Banget. Atau katanya julid banget. Bener Makanya di Preman Pensiun dibuat julid karena Om Aris iya. ngelihat aku Di sehari-harinya Preman gitu. Pensiun tuh yang jadi waitress itu kan? Iya, yang julid banget. dia orangnya, nyebelin banget. Kalau di situ kayaknya tapi Telat 5 menit. Tapi ternyata julidnya pasti perhatian banget. Kayak tadi kan Gen lihat pas datang temennya perhatian banget sama temennya kan, kayak awas kamu lupa itunya itu. Nah, perhatian banget. Julid mah care sama orang sama temen tuh. Jadi jangan nilai aku dari covernya aja. Nah, itu luar biasa Nilai itu. dari cover. Itu artinya pasti bisa kebaca juga dong karakternya. Kayak misalnya gini, kakak nih lagi di mall, kan ada eskalator tuh, ada tangga manual juga. Kakak lebih cenderung milih yang mana kalau Eskalator dong. Why? Kalau kelihatan kan, kelihatan Apa? kan. Karena aku nggak mau capek-capekan, Oke, weh. Gitu. instan, simple ya. Oh, sip, man. No, I mean it's not about eskalator or tangga, it's like pelajaran hidup mungkin ya. Kalau pelajaran hidup mah Eskalator or tangga. pedih senangnya juga udah rasain kok. Oh, jadi udah pahitnya udah lah gitu. Udah, cukup. pahit banget. Kalau ada eskalator, ya pilih eskalator dong. Iya. Lebih efektif kan? Kalau ada yang mudah Iya sih, benar sampai juga sih. bikin ribet. Iya, tapi kan kalau hidup mah ya mudahnya harus jalanin aja. Kalau dikasih kemudahan ya ambil gitu ya. Iya. Bodoh juga sih kalau ada eskalator, ada tangga terus kita pilih tangga ya. Ya lu stupid gitu. Kalau Bang Jo beda kan, pasti pilihnya tangga manual. Karena saya takut naik eskalator. Nah, dilepasin Saya naik dua pesawat aja langsung. nggak berani. Jangan cari masalah lagi, jangan cari Makanya masalah. saya nggak pernah berani mau jauh-jauh, nggak berani naik pesawat. Kan? Kayak mungkin next kalau dari Gen Pesawat sih. tempur maksudnya. Kayak kalau dari Gen sih mungkin pertanyaan cukup. Nah, Bang Jo nih mungkin ada pertanyaan terakhir atau Simpel aja beberapa? sih, mungkin banyak ya di luar sana khususnya especially girls, lady cewek-cewek yang pengen berada di posisi seperti kakak gitu ya. Mungkin mereka hanya melihat hasilnya, but Oke. padahal nggak tahu about the perjuangannya process. kan. Nah, Oke, mungkin kakak bisa tell them something buat teman-teman di sana tipsnya untuk bisa ya. seperti di sini itu seperti apa aja yang Oke. fase-fase yang harus dilalui kan. Dan I know it's not easy kan, pasti baiknya itu banyak kayaknya, banyak banget lah. Salah satunya pasti cibiran tetangga kan ya. Nah, So gitu. sedikit lesson lah buat mereka. Cibiran tetangga, cibiran Teman. teman mau udah pasti, Ya, keluarga dekat Ada juga juga udah keluarga. pasti. Wah, banyak. Karena gampang walau terus kan Iya karena kan, pernah banyak banget ada yang soalnya. bilang kan kayak gini, musuh kalau misalnya musuhnya kelihatan atau misalkan haters itu kan sebetulnya itu lebih mudah dibasmi. Nah, yang paling susah tuh justru teman, bro. Yes, Itu kan susah dibasmi ya. Terbesar itu adalah teman sendiri kadang. Teman dalam selimutnya ya. Mending kalau dalam selimutnya bantal. Ini teman Dalam bro. selimut mah istri atau Jangan cari masalah lagi. gimana kak? Menurut Oke, kakak oke. fase apa yang harus dipersiapkan untuk bisa berada seperti di posisi kakak? Jangan didengerin, jangan kalau ada hate komen gitu jangan dibaca. Oke. Harus jadi orang bodo amat dan cuek sih, tapi emang susah. Aku juga emang awalnya dulu baperan banget, kayak misalkan dicibir dan segala macem teh kayak kamu teh gini gitu. Kalau nangis gimana. Cuma lama kelamaan mungkin masuk ke fase dewasa juga. Oke. Terus juga Oh, kakak udah dewasa sekarang ya? Udah dewasa, bro. Wah, maksudnya Oke. kan, ya maksudnya kan pasti melalui fase-fase itu. Jadi kayak lebih kayak ya udahlah ngapain didengerin. Aku jadi capek sendiri, capek hati sendiri. Terus jadi kayak punya suuzon ke orang dan segala macam. Jadi mendingan tutup Jadi mata, penyakit tutup hati telinga. ya jadi nanti ya? Iya, jadi mending pakai kedua tangan kamu buat Yes, buat tutupin really, telinga dan Yes, mata yes, kamu. yo, So luar biasa. pastinya banyak haters tuh pasti selalu ada ya. Selalu ada. Selalu Pasti. ada. Kayak ini Haters nomor yang- satu Lovely Planet. Halo Lovely Planet. Halo, Lovely Planet. Number one haters. Band mahal. Kakak mah nggak tahu kayaknya Lovely Planet belum. Nggak Jangan tahu. jangan Nggak tahu, penting. jangan tahu deh. Band nggak penting juga. Nah, itu band mahal itu.
Band mahal Terus tapi muka nggak dua juga terkenal. banyak banget. Oke. Teman muka dua juga banyak banget. Keluarga muka dua juga banyak banget. Pokoknya intinya bodo amat lah ya, natural. Iya, Mau intinya- nyebutin namanya mungkin sekalian Sekalian Aduh, salam-salam. jangan mungkin dong, apa-apa. bahaya. biar mereka sadar diri juga gitu kan. Ah, nggak usah Sebutin sih. aja. Soalnya kan mereka penyakit hati kan, penyakit hati Enggak, mah susah. maksudnya kalau kan. mau nyari ribut sebutin aja gitu. Ah. Kita nggak tanggung jawab. Daripada nyari ribut mending nyari duit nggak sih? Iya, agree. Oke. Berapa sih untuk satu sesi produk itu Aduh. foto? Kan udah kenal nih, ceritanya udah kenal jadi punya produk kan ya. Iya. Jadi udah kenal jadi itu all free Nanti atau aja diwain aja. Nah, itu mah padahal modus trik. padahal nanti kalau pas udah ketemu ya di belakang pastinya lebih mahal biasanya. Biasanya gitu. Enggak. Santai bro, santai. Santai ya. Sih, tapi belilah maksudnya dan lihat dari karakternya juga orangnya emang humble sih ya. Oke, humble. Bukan kayak Bang Jo, humble. gua. Humble apa SKSD nih? Humble. SKSD. Humble. Humble gua. Oke. Oke, that's it. Anything else again? Oke, kalau dari Gian kan kayaknya cukup. Mungkin Sebenarnya ini aja masih deh. betah Masih sih ya, betah cuman sih. orangnya sibuk ya masih banyak. Enggak ya Allah, aku mah lagi santai banget hari ini. Ini Gimana? aja deh. Kalau dari Gian mungkin terakhir benar-benar terakhir deh tanya. Plan ke Coba, depan aja nih, coba. plan ke depan. Dari kakak mau ngapain aja nih? Kuliah yang bener, lebih bener maksudnya lebih Oke, bener. nah, Terus amin. enggak, Married? nanti Ya. nanti dulu soalnya Oke, nah. awal-awal juga aku pengen nikah muda cuman pas tahu sacet dalam hidup aku Nah. jadi kayak aduh nanti deh kayaknya Jangan. 26 Terus kayak buat gitu kayaknya. pacar atau pasangan diumpetin nggak sih kalau di event kalau Kalau lagi aku kayak gini sih, ya? kalau aku ini mah, Hah? kalau pribadi sih sebenarnya aku mah nggak pernah nge-publish. Tapi Oke. kalau misalkan kalau nge-tag nge-repost sekali 2 kali mah oke lah gitu. Cuma Tapi dianya nggak marah ya kayak gitu yang pengertiannya. tuh. karena aku suka ngomong Oke. gitu. Tapi yang kemarin mah pengen dia yang nyuruh publish. Tapi gitu. sebaliknya kamu dipublish nggak sama dia? Dipublish. Oke. Biasanya gitu Karena ya. bangga Tapi aja. tapi aku tuh dapat pelajaran kalau yang pacaran selalu dipublish sebenarnya nggak baik. Tapi nggak tahu ya ini mah secara pribadi aku. Nah, itu Emang pengalaman agen banget soalnya. Kalau waktu era-eranya Bang Jo nih, Agen juga dulu kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak maksudnya klasik lah ya, kayak misalnya udah makan, udah minum, udah dan lain-lain. Masih kalau sekarang masih kayak gitu nggak sih? Itu masih. Enggak. Kalau aku mah suka gini sama pasangan tuh, kamu udah makan belum? Mau dimandiin nggak? Sekalian Nah. dikuburin gitu. Terus kan kayak gini yang cuma udah Nggak, sholat. aku mah kalau misalkan ditanya kamu udah makan belum, aku suka jawabnya ini. Nah, Ngapain nanyain makan mau gue filmnya Harusnya bilang nanya, aja mau gitu. makan apa? Nah gitu kalau gitu. mau. Kan kalau waktu era klasik gitu udah makan, Nah, saya itu selalu bilang mau makan apa, mau Udah dibeliin di update mana. biasa. Kamu lagi bad mood ya jalan-jalan yuk kan kalau kayak gitu mah lebih enak gitu. Nah, Kamu sepatu nomor berapa, nomor rekening berapa. gitu. Nah kayak Kalau gitu aku kan gitu, lebih happy banget gitu ceweknya happy banget. Masih aja sih sebenarnya. Nggak pernah di follow up abis itu nanya aja mau makan apa, mau makan pizza ya udah beli sendiri lah. untung juga nggak diterus itu udah sholat, udah zakat kan enggak kan ya itu. Kapan mau dikafanin kalau gitu? Ah, ya Allah, itu ya Allah, lebih ya Allah. parah itu ya. Ngeri banget. Oke. Nah itu ya plan ke depan kakak ya, kita doain, kita support terus biar jadi kebanggaan kita semua ya, khususnya orang Garut. Amin, Nah, amin, terima kasih Kalau juga. sukses ajak-ajak ya. Ya pasti Oke. dong. Oh iya ya, Kalau ditanya- katanya kakak mau mulai bernyanyi juga. Iya, amin, amin. Ini harus tahu Nanti sama ada dia. nanti ada kontennya ya Salah di satu Studio gitaris Rumah Eka. fenomenal dari Garut. Dari Bung Bulang Garut. Cianjur. Oke kakak, makasih ya udah datang ke ini Ya, bukan podcast. sama-sama banget. Thank you Kita banget tentunya ya. support banget lah sama apapun hal Ini baik dari kakak ya. seorang talenta muda yang berbahaya ya. Berbahaya, jadi berbahaya kebanggaan sekali. orang Garut Iya tentunya sih. ya. I'm proud Oke. ya. Sebenarnya bangga sih gitu. Ternyata ada orangnya yang sebelumnya dilihat di TV sekarang datang di sini gitu. Sering-sering aja ya datang ke sini ya. Iya, siap. Bikin 37, 38, 39 sampai 40 kakak terus lah. gitu. Kakak terus bisa. Udah gitu bawa oleh-oleh lagi pas kesininya. Ada kan tadi mana tuh? Itu aku belum makan soalnya dari pagi. Mohon maaf nih. Oh, kirain buat Bang Dijo buat dia nih tuh. Oleh-oleh. Aku belum makan Salah, dari bro. pagi. Harusnya kita yang ngasih ya. Kebalik. Kita ngasih doang aja kan kita belum bisa Nanti deh ngasih aku apa-apa. Itu pulang kan ngasih sama pulang ya, dari mana juga. bawa ke sini gitu. Sering-sering aja main kesini. Ya, Oke, Biar Kakak, kita thank ikutan, you ya. biar kita ikut terkenal juga ya. Bisa mau pansos. Jangan sama aku, jangan sama aku. Pansos. Bansos. Oke, bro. Oke, cukup kayaknya. Oke. Karena masih banyak kesibukan juga kan kakaknya. ada- Amin, amin ya Allah. Oke, thank you ya kakak ya. Ya, Sekali lagi Oke. thank you udah sama-sama. dihadir di Bukan Podcast ya. Good luck buat karirnya, semoga sukses deh untuk masa depannya. Amin, amin. Dan amin, segala hal amin. baiknya ya. Yes. Amin. Thank you juga Bla Bla di rumah udah tonton channelnya dan selalu support channelnya biar acaranya tetap Tetap ada. Oke.
Gian, Eki Kenji pamit, dan second mic It's your boy Dizo. dan narsum Parika. keren kita kayak Parika. Kita bertiga pamit. So, sampai ketemu lagi di Ini bukan Podcast.